Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel KPU, channel penyemangat khususnya kita di dunia peternakan. Nah, untuk saat ini kita masih menjalankan yaitu budidaya peternakan bebek telur. Dan juga untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga, yang tiada duanya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita syukuri. Jadi untuk hari ini kita sharing-sharing kembali teman-teman, yaitu seputar peternakan bebek telur. Jadi yang pasti kita akan mengambil tema ternyata habis modal sia-sia tanpa ada untung jika kita beternak bebek telur seperti cara yang salah atau cara seperti ini. Jadi langsung saja kita simak teman-teman videonya. Oke teman-teman, seluruh semuanya, jadi yang pasti dalam beternak bebek telur banyak hal yang harus kita pahami, kendala-kendalanya, untung ruginya. Jadi yang pasti ini harus kita pelajari lah, karena dalam dunia peternakan bebek telur memang membutuhkan modal teman-teman. Di samping kita untuk mencari rezeki tambahan melalui beternak bebek telur, tapi banyak juga rekan-rekan malah menghabiskan modal sia-sia dalam beternak bebek telur tanpa mendapatkan apa-apa, yang ada pada bangkrut, pada gulung tikar. Jadi yang pasti kenapa bisa begitu, kita mengeluarkan modal habis tanpa ada untung. Yang pasti misal modal kita 10 juta, sementara duit itu tidak balik modal, bahkan habis untuk biaya pakan. Jadi yang perlu teman-teman ketahui dalam dunia peternakan bebek telur yang harus teman-teman pelajari yaitu ilmu manajemen, yaitu peternakan bebek telur. Jadi beberapa manajemen, yaitu dari segi manajemen pembuatan kandang, pemilihan bibit bebek telur, manajemen pakan, dan manajemen pemasaran teman-teman. Jadi yang pasti ini harus teman-teman tanamkan, merangkum dari beberapa ilmu. Oke teman-teman, jadi kebanyakan para peternak yang baru mulai yang terlalu ego, ambisi, yaitu bermodal besar, niat hati ingin mencari inspirasi, mencari rezeki tambahan, tapi malah bangkrut. Ternyata teman-teman melakukan beternak bebek telurnya yaitu tanpa mengantongi ilmu manajemen tadi teman-teman. Yang pasti dalam beternak bebek telur sistem kandang ini, dia tidak pernah memikirkan pembuatan kandang, hanya keinginannya membeli bibit bebek telur, beternak bebek telur tanpa mempersiapkan kandang. Dan kemudian di samping gak ada kandang, ada lagi kesalahan teman-teman, yaitu pemilihan bibit bebeknya. Itu berdasarkan pengalaman saya awal-awal beternak bebek telur, yaitu memilih bibit bebek telur itu asal-asalan teman-teman. Yang pasti namanya kita ambisi, yang pasti di kita ada bebek petelur, ada penjual, tanpa kita memikirkan bebek bagus enggaknya kita beli. Yang pasti dia entah umur berapa nggak tahu, kita beli teman-teman. Jadi dulu pengalaman saya beternak bebek telur nggak beraturan usianya, semangat, saking semangatnya temennya, umur ada yang tua ada yang muda, campur semua. Yang pasti ini tidak akan memperoleh hasil yang maksimal untuk produksi telur. Makanya sebelum teman-teman beternak bebek telur, cari ilmu, yaitu seputar bebek telur, apa trik-triknya dalam menggeluti dunia peternakan bebek telur. Yang pasti pemilihan bibit telur yang betul-betul bagus, yang pasti yaitu usianya, yaitu bahaya teman-teman, bahaya jangan sampai kurang dari 4 bulan. Oke teman-teman, sedulur-sedulur, jadi yang pasti kemudian teman-teman yang baru mulai yaitu beternak bebek telur tanpa mengetahui manajemen pakan yang tepat. Jadi
diberi pakan apakah bebek itu nanti bisa berproduksi maksimal sepanjang 1 tahun ataupun 1 periode, yang pasti itu tidak dipikirkan. Yang pasti dia tujuannya beternak bebek telur, dikasih pakan sembarang disangkanya bebek itu akan produksi. Yang jelas ini akan sia-sia, akan membuang-buang modal, padahal keinginannya ingin mencari produksi telur, diberi pakan murah, tidak saja misalnya kan harganya murah, tapi lama-kelamaan tak terasa modal habis, bebek tak kunjung bertelur. Inilah yang menyebabkan habis modal tanpa kita mendapatkan untung, teman-teman. Dan kemudian teman-teman, yaitu masalah manajemen pemasaran telur. Yang pasti kita sebelum beternak bebek telur sistem kering, yang pasti apalagi kita udah skala ratusan, kita harus mempunyai manajemen telur, penjualan telur. Jikalau nanti bebek udah produksi, kita jika menjual telur-telur tidak akan bingung, karena kalau udah skala ratusan kan setiap hari kita akan mendapatkan nasi telur, karena telur bebek ini kan paling lama 1 bulan. Dan pasti para pembeli ingin mencari telur yang segar, teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini yang pasti jika teman-teman tidak mengalami dalam beternak bebek telur habis modal tapi tidak mempunyai keuntungan, lakukanlah yang terbaik, pelajari ilmu seputar peternakan bebek telur. Jangan segan-segan kita mengorek-orek ilmu yang teman-teman yang udah berpengalaman dalam dunia peternakan bebek telur. Kita nggak boleh sok pandai sendiri, karena dalam beternak bebek telur banyak resiko yang terjadi, yaitu kebangkrutan. Oke, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses.